Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryadi Pratama dan teman saya. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul definisi dan ruang lingkup iklan. 1. Periklanan atau advertising. A. Pengertian iklan atau advertising. Iklan atau advertising adalah media komunikasi pemasaran yang sudah menjadi bagian integral bagi masyarakat dan sistem ekonomi manusia. Di zaman kehidupan masyarakat sekarang ini yang sudah maju, iklan berevolusi menjadi sistem komunikasi vital yang masyarakat, terutama di dunia bisnis. Menurut AMA, American Marketing Association, iklan sebagai semua bentuk bayaran untuk mempresentasikan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa-jasa secara non-proporsional oleh sponsor yang jelas. Periklanan menurut Muhammad Suyanto merupakan penggunaan media bayaran oleh seorang penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk, jasa, ataupun organisasi dan merupakan alat promosi yang kuat. Dan iklan biasanya dilakukan dengan beberapa media yang dipandang cocok untuk tujuan perusahaan, seperti pemasangan baliho atau papan nama di jalan protokol, percetakan brosur yang ada di lapangan, pasar, pusat keramaian, dan pemasangan spanduk di tempat strategis, radio, televisi, koran, majalah, dan internet. Memaparkan tentang sejarah perkembangan periklanan. Selama zaman batu, barang pecah belah dan tenunan yang merupakan hasil kerajinan tangan di desa-desa banyak dibeli atau dipertukarkan oleh para petani, peternak, pemburu yang mengembara di desa mereka. Barang tersebut selalu dibicarakan karena keistimewaannya. Karena itu, praktik periklanan yang pertama disebut dengan buah bibir. Pada tahun 5000 sebelum Masehi sampai 1450 Masehi, yang diketahui dari catatan tertulis dan kerajinan tangan, ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebanyakan periklanan pada tahun 1450 Masehi merupakan iklan buah bibir. Para pemasang iklan terpaksa menggunakan komunikasi verbal untuk mengasongkan barang dagangannya dengan cara berteriak untuk menarik minat para konsumen. Bahkan pedagang Mesir dan Afrika pun melakukan hal yang sama. Barang dagangannya, maka di abad pertengahan teriakan tersebut menjadi rumus periklanan. Di abad ke-16 telah ditemukan sebuah tulisan di atas papirus dan pena dari bulu yang diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Seiring perkembangan zaman, dunia periklanan melangkah ke poster dinding dan beberapa pedagang di kota besar menggunakan tanda tertentu untuk membedakan toko mereka masing-masing. Selama itu pula, sebagian besar tanda dimaksud merupakan media periklanan. Seiring perkembangan zaman, yang tadinya media cetak dari Gutenberg tidak diperdulikan keberadaannya menjadi diperdulikan dan diterima keberadaannya. Seni cetak berkembang ke seluruh daerah Eropa. Tahun 1480, William Caxton membawa mesin cetak modern ke Inggris. William memperkenalkan dengan menempelkan di pintu-pintu gereja. Banyak para pengusaha mengikuti caranya untuk menawarkan iklan yang berisi hasil produksi melalui koran iklan. Maka dari itu, dunia periklanan telah berkecimpung memulai giat perniagaan melalui surat kabar. Dunia iklan menyebar ke Amerika meniru Inggris. Pada abad ke-20, pengusaha di Amerika tidak lagi menganggap periklanan sebagai strategi marketing. Namun menjelang akhir tahun 1927, Henry Ford berhasil membuktikan bahwa pengaruh iklan sangat kuat dalam menarik minat konsumen. Akhirnya, tahun 1940-an, iklan dapat diterima kembali. Bahkan periklanan ditingkatkan dengan penerobosan teknologi terbaru seperti TV, radio, film, dan internet. Selanjutnya, cara membuat iklan yang baik. Menurut Jaya Kusuma, cara membuat iklan yang baik harus
attention mengandung daya tarik, interest mengandung perhatian dan minat, desire menimbulkan keinginan untuk mencoba dan memiliki. Yang terakhir adalah action, mengarahkan tindakan untuk membeli. Menurut Kotler dan Armstrong, mereka mengemukakan bahwa daya tarik iklan atau attention harus memiliki 3 sifat. Yang pertama, iklan harus bermakna atau meaningful. Maksudnya adalah iklan harus menunjukkan manfaatnya. Yang kedua, iklan harus dapat dipercaya atau believable. Dan yang ketiga, iklan harus distinktif atau iklan lebih baik dibandingkan dengan merek pesaingnya. Esale juga menjelaskan bahwa munculnya minat beli konsumen tertarik terhadap objek yang dikenalkan oleh suatu pemasar. Desire yaitu tahap setelah merasa tertarik. Timbulnya hasrat atau keinginan untuk memiliki objek produk tersebut. Dalam tahap ini, khalayak telah mempunyai motivasi untuk memiliki produk iklan. Sampai pada tahap ini, maka pengiklan telah berhasil menciptakan kebutuhan calon pembeli. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Dian Paramita. Kemudian saya akan menjabarkan sedikit mengenai strategi periklanan. Nah, untuk tercapainya iklan yang efektif diperlukan beberapa strategi yang harus dilakukan untuk mendapatkan iklan yang baik. Yang pertama itu ada evaluasi dengan cermat tentang perilaku pelanggan yang berkaitan dengan merek. Yang kedua itu ada evaluasi mendetail tentang komposisi. Yang ketiga itu ada upaya yang terkoordinasi untuk menyatukan program periklanan yang diusulkan. Nah, dengan strategi periklanan ini diharapkan dapat menarik pelanggan ataupun pembeli yang melihat iklan tersebut. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis iklan beserta contohnya. Menurut pandangan Dwinda Aulia Melati, ditinjau dari tujuannya, iklan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis iklan. Yang pertama itu ada iklan komersial. Nah, iklan komersial ini adalah iklan yang bertujuan untuk mendukung pemasaran atau mempromosikan suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu perusahaan atau industri maupun personal. Nah, contoh iklan ini adalah seperti iklan gudang garam, iklan Oreo, dan lain sebagainya. Dan iklan komersial ini juga dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada iklan strategis, yang kedua ada iklan taktis. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya di makalah yang telah kami kirim. Kemudian yang kedua itu ada iklan korporat atau iklan perusahaan. Nah, iklan korporat ini bertujuan untuk membangun citra suatu perusahaan yang pada akhirnya diharapkan bisa membangun citra positif dari produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu seperti iklan Bank BNI dengan logo baru. Nah, kemudian yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat ini merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang bertujuan untuk menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat. Nah, iklan ini juga biasanya berupa ajakan, himbauan, atau pernyataan untuk tidak melakukan atau melakukan hal yang akan menguntungkan bagi banyak orang. Nah, kemudian contohnya itu seperti himbauan jangan korupsi, jangan membuang sampah sembarangan, dan ajakan untuk membaca atau lain sebagainya. Nah, baiklah, kemudian kita masuk di bagian fungsi iklan. Nah, fungsi iklan sendiri memiliki fungsi sebagai media untuk mengenalkan suatu produk agar konsumen atau masyarakat mengetahui produk yang ada dan tertarik untuk membelinya. Nah,
Berdasarkan buku dasar-dasar advertising, dijelaskan bahwa ada 11 fungsi utama dalam periklanan. Di antaranya itu ada fungsi informatif, kemudian ada fungsi komersial, kemudian ada fungsi pemasaran, fungsi komunikasi, fungsi pendidikan, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat di makalah yang telah kami kirim. Nah, sedangkan dalam buku prinsip-prinsip pokok periklanan dalam perspektif global itu menjelaskan bahwa fungsi iklan terbagi menjadi 3 fungsi. Nah, yang pertama itu periklanan menjalankan fungsi informasi. Iklan yang mengkomunikasikan informasi mengenai produk, ciri-ciri, dan lokasi penjualannya, dan memberi tahu masyarakat mengenai produk baru. Nah, yang kedua ada periklanan menjalankan fungsi persuasif. Iklan ini membujuk para konsumen untuk membeli merek-merek tertentu atau mengubah. Nah, kemudian yang ketiga itu periklanan menjalankan fungsi pengingat. Iklan terus-menerus mengingatkan konsumen tentang produk. Nah, mungkin itu tadi hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya dan kami membuka 2 sesi. Yang pertama itu untuk sesi pertama kami beri kesempatan 3 penanya dan untuk sesi kedua kami berikan 2 penanya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.